Nah, challenge hari kedua. Hari ini kita akan ngomongin tujuan. What I want to achieve. What do you want to achieve, kasarnya. Di hari kedua ini, abis kita udah tahu kenapanya, kita harus semakin jelas lagi punya visi dan misi. Kita harus tahu kita mau jadi seorang, contohnya saya ya, business coach itu yang seperti apa? Apa yang pengen saya capai dari menjadi business coach? Dan pertanyaan ini tuh dalam banget gitu. Apa yang saya pengen dapatkan? Mungkin kalau pertanyaannya begitu egois sekali ya pertanyaan. Tapi ya kita nggak bohong deh. Kita manusia, kita tipe orangnya semuanya terlahir secara egois. Pertanyaannya gini deh, kalau ada yang nggak ngomong egois. Kalau lagi foto bareng-bareng, orang pertama yang kamu lihat di foto itu siapa? Ayo ngaku. Tenang, kita semua egois. Saya apalagi. Jadi memang sadar gitu bahwa ya memang harus ada kepentingan diri sendiri. Kalau enggak, kita nggak akan semangat untuk melakukan segala sesuatu. Kalau ngutip dari buku Ikigai kan, kita harus tahu apa yang kita bisa, apa di mana kita bisa dibayar, kita bisa marketnya ada di mana. Tapi yang terpenting adalah ya enjoy apa enggak kita ngelakuinnya, ya kan? Kadang tuh dua masalah enjoy sama masalah dibayar itu tuh yang paling penting gitu kadang-kadang ya. Saya jujur juga ngelihat jadi business coach ini adalah sebuah plan masa depan gitu. Saya ngerasa ujung-ujungnya semua karyawan akan jadi pengusaha, kecuali dia habis pensiun nggak pengen ngapa-ngapain gitu ya. Tapi kalau pensiun gak ngapa-ngapain, ujung-ujungnya cuma sakit-sakitan doang gitu. Daripada cuma di rumah doang, gak ada kegiatan. Nah, saya udah kepikiran untuk nantinya kalau tua pasti bakal bikin usaha. Terus kalau saya bikin usaha, saya pasti butuh orang yang ngebantuin saya usaha. Karena kalau saya udah tua, otomatis saya ya udah gak punya tenaga dan gak punya waktu yang banyak untuk menjalankan usaha saya. Nah, kalau misalnya saya bikin usaha jadi business coach, kayaknya kalau udah tua pun effortnya gak terlalu banyak, karena saya udah bangun bisnis saya dari muda. Jadi saya tetap bisa, mungkin ya di umur 70, di umur 80 itu masih bisa tetap menghasilkan, masih tetap bisa berkarya, masih tetap bisa jadi orang yang bermakna, masih bisa kasih value, masih bisa bantuin orang, ya kan, bantuin bisnis orang. Dan kayaknya itu sesuatu yang menarik banget buat saya. Kalau kalian sendiri, coba deh tanyain tujuan kalian sekarang, atau tujuan dari mimpi kalian yang kalian kepengen lakukan itu sebenarnya apa gitu. Kalau YouTube ini kan jelas, memang tujuannya untuk nemenin saya ngobrol pas lagi di jalan. Ini macet banget, oh ternyata ada truk pecah ban. Jadi ya memang tuh truknya. Jadi memang YouTube ini selain untuk ngabisin waktu saya secara berguna, YouTube ini juga tujuannya adalah untuk orang lain. Nah, ini yang terpenting. Karena selain kita harus menyalurkan kreativitas kita, kita juga harus punya kontribusi. Karena kalau nggak begitu, kita tuh ada yang kurang pasti hidupnya. Kalau kamu hidup cuma buat dirimu sendiri, mungkin kamu bahagia, tapi kamu gak akan merasa fulfilled atau merasa penuh gitu. Dan memang kita tuh udah diciptakan sama Tuhan sedemikian rupa. Contohnya di Kejadian aja Tuhan udah bilang dari awal, tidak baik manusia ini seorang diri. Makanya diciptain Hawa gitu kan, buat Adam diciptain Hawa.
kita juga harus sadar bahwa kita nih hidup bukan untuk diri kita sendiri doang. Jadi kita punya tanggung jawab untuk keluarga, untuk orang sekitar, untuk teman-teman kita, untuk orang-orang yang Tuhan titipin untuk kita bantu. Nah, kalau saya bisa bantuin mereka bikin bisnis, otomatis saya bisa bantuin mereka secara holistik. Kenapa? Karena buat bikin sebuah bisnis, pertama bisnis itu bisa menghasilkan revenue buat mereka, bisa ngasihin income, bisa buat menaikkan taraf hidupnya mereka juga. Dan kalau kita punya modal, kayaknya segala sesuatunya akan terasa lebih gampang gitu. Ada quotes dari film kalau nggak salah, the problem that you can solve with money is not a problem. Dan ya harus kita akuin memang itu sesuatu yang ada gitu, nyata. Masalah yang bisa diselesaikan dengan uang bukanlah sebuah masalah. Yang jadi masalah punya atau enggak uangnya. Nah, dengan saya jadi business coach, saya bisa bantuin orang dapetin apa yang Tuhan udah sediain buat mereka. Karena kita harus ya lihat-lihat kejadian lah. Baca buku kitab Kejadian itu sesuatu yang sangat menarik buat saya. Dulu tuh saya nggak bisa baca Alkitab sampai selesai. Jadi satu-satunya kitab yang udah saya baca sampai setengahnya adalah kitab Kejadian. Pas udah sampai Abraham, saya udah berhenti itu. Pas Abraham udah ini, ya sekolah minggu tau lah. Tapi sisanya saya nggak pernah benar-benar nuntasin baca Alkitab dulunya. Tapi setelah saya baca lagi kitab Kejadian, terus saya juga dapat insight dari khotbah, dapat insight dari bisnis coach di luar negeri juga. Kalian sadar nggak kalau Tuhan itu udah menyediakan emas di Taman Eden? Lucunya satu, di Taman Eden nggak ada toko. Yang ada di Taman Eden itu cuma pasangan suami istri. Udah nggak butuh yang namanya emas. Tapi kenapa Tuhan kok bikin emas di Taman Eden? Dan Tuhan bilang bahwa emasnya itu baik. Pertanyaan yang bagus kan? Makanya kita harus sadar betul bahwa Tuhan tuh sebenarnya udah menyediakan semuanya buat kita. Pertanyaannya adalah mau atau enggak kita ngambilnya? Tahu nggak kita ngambilnya di mana? Nah, disinilah saya ngeliat kalau saya tuh ada panggilan. Ini sih perasaan saya doang. Tapi kalau saya telaah kehidupan saya boleh bilang satu hal, bahwa dalam hidup nggak ada yang namanya kebetulan. Ada juga di Alkitab loh. Satu kitab isinya nggak ada Tuhannya, tapi Tuhan bekerja dalam setiap kebetulan tersebut. Kalau kalian bisa nebak, tulis di komen kitabnya namanya apa. Dan kalau kita belajar dari Alkitab dan kita belajar bahwa tujuan itu penting banget, Alkitab aja tuh juga ngajarin bahwa kita harus mendidik anak kita menurut jalan yang patut dilewatinya. Karena anak-anak itu seperti anak panah, harus diarahkan. Makanya kalau kita juga ngelakuin segala sesuatu, kita juga harus punya arahan, harus punya tujuan yang jelas, visi misinya harus jelas. Dan kalau kalian bingung, please, saya kasih 3 step. Yang pertama, doa. Ya, mintalah maka kau akan diberikan, carilah maka kau akan menemukan, ketuklah maka kau akan menemukan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Ya, di situ Tuhan udah kasih blueprintnya.
Kalau kalian nggak tahu, kalau kalian nggak bisa, kalau kalian nggak ketemu gimana caranya, ya minta aja. Tuhan itu bukan Tuhan yang pelit. Tuhan aja bilang, kalau kamu aja tahu memberikan yang terbaik buat anak kamu, masa iya Bapak kamu yang di surga nggak akan memberikan yang lebih baik daripada itu. Firman itu ngomong soal kita nggak mungkin kasih batu ke anak kita yang minta roti, nggak mungkin kasih ulah ke anak kita yang minta ikan. Dan kalau kita aja yang nggak sempurna ini tahu memberikan yang terbaik, apalagi Tuhan. Jadi yang pertama, kalau kalian nggak tahu visi misi kalian seperti apa, please minta sama sumbernya. Yang kedua, setelah kalian dapet ya inspirasi atau gimana, langsung ditulis. Tulis aja, mau ada satu kata kek, mau ada satu kalimat, mau kalian tiba-tiba dapat inspirasi dari Instagram, kalian catat. Karena kita sebagai manusia itu seorang yang pelupa. Sekarang bahkan attention span kita atau kemampuan kita fokus itu cuma sampai 4 detikan kalau nggak salah. Dan ada penelitian yang juga udah ngomong kalau ya attention span kita tuh udah kalah dari burung dan dari ikan mas koki. Sedih ya. Makanya supaya kita nggak lupa, catat apa yang udah ya tiba-tiba muncul aja di kepala kita. Karena kan kita udah doa, dan Tuhan itu Tuhan yang sangat tepat waktu gitu. Kadang bisa dikasih waktunya saat itu juga, kadang mungkin besok, kadang juga mungkin di waktu-waktu yang ya benar-benar nggak kita duga. Makanya penting banget buat kita mencatatnya. Nah, yang ketiga nih, yang mungkin agak kontroversial. Tapi kalau kamu udah dapetin visi misi kamu cek lagi ke Alkitab. Apakah visi itu benar dari Tuhan atau visi itu datangnya dari yang jahat? Kenapa? Karena pikiran manusia itu nggak sempurna. Kita bisa belajar dari kisahnya Petrus pada saat Tuhan lagi abis last supper nih, abis perjamuan terakhir, Tuhan tuh ngejabarin sebenarnya anak manusia akan mati, terus nanti bangkit dan segala macem. Tapi Petrus tuh tiba-tiba narik Tuhan Yesus. Tuhan, kok Tuhan malah ngomongnya mati sih? Kok malah Tuhan mati gitu? Karena kan harapannya Petrus adalah Mesias itu datang untuk membuat kerajaan yang baru, kerajaannya secara fisik gitu. Dan ya menurut manusia pikirannya nggak salah, karena kita sayang sama Tuhan. Petrus bilang, Tuhan jangan mati dong gitu. Tapi yang Tuhan lakukan itu buat saya agak shocking gitu. Tuhan malah ngelihat ke murid-muridnya dan menghardik Petrus. Tuhan bilang, "Enyalah iblis, pikiran yang ada padamu itu bukan kehendak Tuhan." Jadi kadang apa yang kita pikirkan belum tentu datangnya dari yang baik. Bisa jadi itu pikiran-pikiran yang kurang baik. Dan balik lagi, karena kita mintanya dari Tuhan, kita juga cross check lagi apa yang kita dapetin itu ke Tuhan. Enak dong, karena kita udah punya catatannya. Kita mungkin bisa aja nge-search keyword-keyword yang tadi kita dapetin. Misalnya kayak saya dapat bisnis coach gitu. Apakah bisnis itu bagus menurut Alkitab? Apakah jadi coach atau apakah jadi orang yang melatih itu bagus menurut Alkitab? Dan ya setelah saya cek,
selama motivasi saya benar, selama motivasi saya memuliakan Tuhan dan bukan karena egoisme diri saya sendiri, ya memang jalannya Tuhan adalah jalan seperti ini gitu. Saya juga bukan mau jadi sok pintar ya. Saya bukan pendeta, saya bukan pendeta. Saya juga gak sekolah teologi ya. Saya cuma baca buku sama baca Alkitab. Jadi saya ya manusia biasa, pasti bisa salah juga. Kalau misalnya saya salah juga ya teman-teman tolong bantuin ingetin juga gitu. Dan saya sih punya harapan aja gitu. Saya berharap aja, saya percaya aja bahwa kalau Tuhan naruh sesuatu di hati kita, Dia gak akan membiarkan kita tersesat gitu aja. Tuhan aja udah sering bilang di banyak perumpamaannya Dia, perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang anak yang hilang, perumpamaan tentang koin yang hilang. Semuanya itu menunjukkan betapa pentingnya kita bagi Tuhan. Jadi Tuhan yang baik itu pasti gak akan merancangkan kecelakaan buat kita. Kayak di Yeremia 29 ayat 11. Jadi kalau kalian udah doa, habis itu udah mencatat dan udah cross check apakah visi misi kalian itu berasal dari Tuhan, saya yakin dan percaya perjalanan kalian ke depannya pasti akan berhasil. Ingat aja Mazmur pasal 1. Renungin firman Tuhan setiap hari, andalin Dia, dan kita pasti akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak akan gugur daunnya, yang akan berbuah pada musimnya, dan juga apa saja yang diperbuatnya berhasil. Semoga video ini ngebantu kalian. Gak kerasa udah 17 menit. Thank you. Komen kalau kalian tahu tadi kitabnya apa, dan bagiin juga cerita kalian, apa yang kalian mau buat, visi misi kalian kayak gimana. Saya pengen banget ngobrol sama kalian. Nama saya Yeskia Wijaya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.